Ono tangki nih, tangki gede. Nah, tangki gede. Kereta berantas. Saya kan arah dari sana. Dari Jakarta ke Semarang. Nih, nabrak kereta. Ono tangki nih, tangki gede. Nah, tangki gede. Kereta berantas. Saya kan arah dari sana. Dari Jakarta ke Semarang. Nih, nabrak kereta. Ono apa nih? Ono tangki nih, tangki gede. Nah, tangki gede. Kereta berantas. Saya kan arah dari sana. Dari Jakarta ke Semarang. Nih, nabrak kereta. Partai Demokrat dan kita semua mencemaskan meroketnya jumlah utang Indonesia, baik utang pemerintah maupun utang BUMN, hingga membuat kinerja sejumlah BUMN kita jauh di bawah sasaran. Kita harus menghentikan utang pemerintah dan utang BUMN yang terlalu besar. Banyak negara yang perekonomiannya jatuh dan mengalami krisis hebat karena jebakan utang. Pemerintah tidak bisa hanya berpikir ekonomi jangka pendek, apalagi tidak memikirkan konsekuensi jangka panjang. Kita harus belajar, banyak negara gagal akibat utang yang ugal-ugalan. Akibat utang meroket, ruang fiskal sempit. Per Maret 2023, utang kita mencapai lebih dari 7.800-an triliun rupiah. Porsi APBN untuk membayar cicilan dan bunga semakin besar.
jika rata-rata bunga utang mencapai 400-an triliun rupiah per tahunnya, maka itu setara dengan realisasi anggaran pendidikan pada APBN 2022 yang lalu. Itu baru bunga, belum cicilan pokoknya. Bayangkan, bisa jadi apa bunga utang 400 triliun rupiah itu? Jika biaya kuliah mahasiswa hingga lulus tingkat sarjana, baik pendidikan dan biaya hidup per orang mencapai 200 juta rupiah, maka kita bisa menguliahkan 2 juta orang pelajar ke kampus-kampus terbaik di Indonesia. Atau jika kita berikan bantuan modal, dana bergulir sebesar 50 juta rupiah untuk pengembangan 1 unit UMKM, maka akan ada 8 juta unit UMKM yang diberdayakan. Jika 1 unit UMKM menyerap 5 hingga 10 pekerja, maka tercipta 40 hingga 80 juta lapangan pekerjaan. Nah, bicara soal utang, tahukah Anda kalau hingga Maret 2023 kemarin, utang luar negeri Indonesia sudah menyentuh angka 7.800 triliun rupiah. Bahkan jika dihitung-hitung dengan jumlah seluruh penduduk Indonesia, per kepala ini menanggung utang luar negeri masing-masing adalah 28,8 juta rupiah. Anda di rumah sedang menyaksikan ini, Anda memiliki utang 28,8 juta rupiah untuk utang luar negeri Indonesia. Benarkah demikian? Kita akan bahas selengkapnya. Dan masalah utang luar negeri Indonesia yang kian meningkat ini kembali mencuat saat mantan Presiden RI Yusuf Kala menyebut bahwa tiap tahun pemerintah membayar utang ini adalah sampai dengan 1.000 triliun rupiah per tahunnya. Ini dikatakan Yusuf Kala pada momen milad PKS di tanggal 20 bulan 5 tahun 2023. Dia membenarkan kata AHY yang mengatakan bahwa betul utang Indonesia ini semakin besar dan juga setiap setahun bayar bunga dan utang lebih dari 1.000 triliun rupiah. Terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka. Ini merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh Yusuf Kala. Lalu pernyataan dari JK ini kami cocokkan dengan data yang dikeluarkan oleh pihak dari laporan keuangan pemerintah pusat dari BPK, di mana ada laporan dari 2017 sampai dengan 2021 terkait dengan pembayaran hutang Indonesia. Apakah benar sampai dengan 1.000 triliun? Begini datanya. Di tahun 2017, pemerintah membayar utang Indonesia, yakni adalah di angka 566,78 triliun rupiah. Kemudian meningkat lagi di tahun 2018 menjadi 759,26 triliun rupiah. Kembali meningkat di tahun 2019, sedikit menurun di tahun 2020 yakni mencapai 770,59 triliun rupiah. Dan di tahun 2021 ini hampir menyentuh angka 1.000 triliun rupiah yakni mencapai 903,37 triliun rupiah. Ini merupakan angka yang dikeluarkan oleh laporan keuangan pemerintah pusat dari BPK. Tadi kan gini, pemerintah utangnya begini.